Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang jawab salamnya dengan semangat saya doakan tahun 2026 berangkat ke Baitullah untuk umroh. Amin. Amin. Kalau haji kan 5 tahun ya, karena sekarang haji yang 1 tahun informasinya masih ada sesuatu hal gitu ya. Jadi sekarang ini yang diupayakan terdekat itu 5 tahun, tetapi 6 tahun sih sebenarnya ya. Nah, saya doakan nih teman-teman ya, minimalnya adalah dengan umroh haji kecil ya tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, sahabat dahsyat, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Orang ajaib tuh kayak gitu ya. Untuk vibrasinya tuh terus ya menaik, frekuensinya terulang dan terulang bahagia. Ya alhamdulillah. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Bagaimana agar kita ajaib? Buka perisainya. Apapun yang terjadi, Wow, keren. apapun tumbukannya, apapun Wow, tuh kan keren. oh, Happy. selalu bahagia ya, keren, selalu bahagia. Dan untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Masya Allah. Malam hari ini ya bagian dari kita belajar ya, ada ilmu nanti untuk kita membuat konten ya. Sahabat dahsyat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini sungguh istimewa ya sahabat. Ya bukan hanya karena kita pada malam hari ini akan belajar saja, bukan ya, tetapi ternyata adalah hari ini hari mama. Hari mama ya, untuk ibu-ibu ya. Pada malam hari ini ada bapaknya apa tidak ya? Saya ucapkan kepada semua ibu-ibu, para mama dan mami yang semangat semuanya ya, menjadi pejuang cinta gitu ya, pejuang kesabaran. Nah ini mau buat ada konten ya, pejuang cuan. Masya Allah. Dengan diiringnya ada doa-doa yang tak terputus ya teman-teman, sahabat dahsyat semua. Di zaman yang sekarang ini kita hidup di era yang sangat serba cepat teman-teman ya. Era apa? Era digital. Nah, era di mana perubahan itu tidak menunggu kita siap apa tidak siap gitu kan. Kalau kita berhenti belajar, dunia itu tidak akan ikut berhenti. Terus maju, terus berjalan. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya maaf ya, tertinggalkan gitu. Dulu sahabat dahsyat jualan itu cukup dengan buka lapak, buka toko gitu ya. Tapi sekarang toko itu ada di genggaman tangan gitu. Ada di benda yang ada di tangan kita, atau mungkin ada laptop gitu ya. Dulu pelanggan itu datang karena lewat tuh ada di depan toko kita, di depan rumah kita. Tapi sekarang pelanggan datang karena konten atau video-video yang kita buat ya, dengan menyentuh hati mereka. Nah, bagaimana kan ya kita untuk membuat cara ya, membuat konten ya atau video yang berkualitas. Nah, pada malam hari ini ibu-ibu hebat seluruhnya ya, bukan hanya pandai mengurus rumah tangga, tetapi juga adalah untuk membangun usaha berjualan online. Nah, ada yang jadi reseller ya, Masya Allah, subagen dan agen, pembisnis ya, dari manapun tempatnya bisa dikerjakan ya. Ada yang dari rumah, ada yang dari kantor gitu ya. Kemudian ada yang bisa jadi di perjalanan gitu ya, sambil tetap bisa mendidik ya anak-anak ya, keluarga kita gitu ya. Ternyata masih tetap bisa berkreasi. Inilah luar biasa dahsyatnya ibu-ibu magnet rezeki di zaman digital ini. Bukan berarti harus serba bisa di awal waktu ya, di awalnya harus serba bisa. Tapi yang terpenting sih teman-teman, kita mau untuk bisa update belajar. Wah, alhamdulillah suaminya ikut olahraga ya, sambil olahraga. Nah, kita untuk bisa terus belajar teman-teman. Kayak kemarin saya belajar afiliat TikTok gitu.
Untuk apa? Untuk bisa kita tahu, oh seperti itu ya pangsa pasarnya gitu kan. Nggak apa-apa misalnya kegiatannya banyak, misalnya itu bisa dikerjakan, ya alhamdulillah. Bila belum, ya menjadi data gitu ya, menjadi data yang bisa jadi nanti suatu saat bisa dipakai tuh. Karena ilmu adalah cahaya ula gitu ya. Nah malam hari ini teman-teman mau semangat belajar, menyiapkan masa depan ya yang lebih baik lagi. Ya di kelas ini teman-teman, cara bikin konten iklan langsung dapat pelanggan. Yuk kita untuk bisa belajar cara buatnya, lalu diposting, kemudian nanti bisa menyentuh hati mereka semua ya yang melihat. Nah kenapa ada orang yang posting ya kemudian terlihatnya seperti biasa gitu, biasa saja tapi laris gitu. Tapi ada pula yang rajin upload tapi kok tidak ada pesanan gitu ya. Ternyata adalah jawabannya di samping algoritmanya, di sana di dalamnya ada energi, ada rasa, ada pesan yang tersampaikan melalui doa gitu ya, melalui konten-konten yang dibuat dengan hati. Nah nanti akan menjadikan toko teman-teman itu ramai, kemudian satu sama terhubung, menyambung, menjadi laris, lancar, laku, terus menerus. Bismillah ya sahabat semua. Nah teman-teman, kita tidak perlu teriak-teriak di jalan gitu ya, kayak yang bawa ini ya, maaf ya, plastik gitu kan. Ditepuk-tepuk itu keras banget gitu kan jualannya gitu ya. Tetapi kita cukup dengan tenang ya membuat konten, nanti jualannya juga tidak memaksa gitu kan, tidak perlu untuk mengejar-mengejar gitu kan, ya mengejar-ngejar sekali gitu kan. Kayak kemarin saya di Pekalongan itu dikejar-kejar sekali, itu justru malah ilfil gitu ya. Padahal uang itu apabila bisa mudah kita dapat, kita harus di posisi antara butuh dan tidak butuh. Nah materi yang kemarin ya seperti itu ya, antara butuh dan tidak butuh. Jadi jangan mengejar terus, jangan memaksa gitu ya. Tetaplah teman-teman menjadi diri teman-teman yang bahagia, karena saat memaksa itu ada keinginan yang melekat. Lapisan perisai di lapisan yang kedua itu gitu ya. Nah rezeki itu senang pada hati yang ringan ya, yang terbuka. Kemudian kita menjadi orang-orang yang mau bertumbuh. Teman-teman semua di hari ibu ini, yuk kita untuk bisa raih ilmu ini, kemudian kita berani untuk mencoba nanti, lalu punya harapan-harapan terbarukan kembali. Mari kita niatkan ya, di setiap tulisan-tulisan nanti yang kita ketik ya, kemudian di setiap konten yang kita buat menjadi jalan rezeki bagi teman-teman, halal, berkah, dan penuh warna. Tentunya ya bermanfaat bagi banyak orang. Bismillah ya teman-teman, malam hari ini menjadi titik balik kita. Dari yang awalnya tidak paham menjadi paham, yang kemudian awalnya belum yakin atau ragu gitu ya, menjadi lebih yakin lagi. Yang awalnya belum ramai nanti menjadi ramai pelanggan. Sebelumnya masih tanda kutip sepi gitu ya, dan setelahnya menjadi ramai pelanggannya, berdatangan pelanggannya. Nah teman-teman, tak berlama-lama ya kita sambut pemateri ya Bunda Pita Nareswari dan Winda dengan cara bikin konten iklan langsung dapat pelanggan. Tepuk tangan ya Bunda Pita Nareswari yang powerful. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan atas openingnya. Ya teman-teman semuanya, malam hari ini kita belajar tentang seluk-beluk SR12 dan bagaimana cara membuat konten supaya kita bisa dapat pelanggan ya. Tapi meskipun kita belajarnya SR12, tapi karena kita adalah dari komunitas magnet rezeki, maka rasanya masih adalah rasa magnet rezeki. Apapun bisnisnya, ilmunya adalah magnet rezeki. Yuk kita sama-sama afirmasi dulu teman-teman. Apapun bisnisnya, ilmunya adalah magnet rezeki. Ya berlian seperti ini teman-teman. Apapun bisnisnya, ya ilmunya adalah magnet rezeki. Jadi hari ini saya tidak mengkhususkan ya mengulik full tentang SR12, tapi akan dipadukan dengan lagi. Nah, kemudian kalau saya bilang ya, tim Arta SR12 go west ya. Ya, teman-teman ya siap ya. Tim Arta SR12 go west. Nah, alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya, ya, kita akan
membuat konten. Ya, konten itu apa? Konten adalah kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesianya adalah isi ya, mengisi iklan. Nah, bagaimana cara mengiklan supaya langsung dapat pelanggan? Karena kebanyakan saat ini kita iklan kok kayaknya masih belum ramai gitu ya. Bagaimana caranya supaya ramai? Kita sama-sama ya belajar pada malam hari ini. Kita berdoa dulu dengan doa pembuka majelis. Ya Robbi sholli sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Semoga kita semuanya ya tim under Arta Corporation SR12 insya Allah memiliki banyak reseller. Kita semuanya segera upgrade menjadi distributor utama. Amin. Penghasilan kita dari SR12 ini mengalir deras. Amin. Insya Allah berkah 5 miliar satu bulan. Sahabatnya ada di mana-mana. Amin. SR12 kita juga dapat reward yang gak kalah melimpah dari MR. Amin. SR12 juga semuanya banyak pelanggannya. Amin. Semuanya memiliki closingan yang bertubi-tubi setiap hari. Amin. Insya Allah bisa umrah mengumrahkan haji dan Amin. menghidupkan Amin. bisnis berkah melimpah meluas ya mengalir selalu senantiasa bahagia dan membahagiakan. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, selamat datang ya di ruangan SR12 ini ya. Kita adalah seorang penyebar kebaikan dari SR12, maka tebarkanlah manfaat kebaikan SR12 ini menjadi semakin luas, semakin banyak orang yang memakai ya, berkontribusi, dan kemudian ini adalah menjadi sumber penghasilan kita yang berkah dan barokah. Buat teman-teman yang belum join ke reseller ya, untuk para marketer dan para afiliator ya, kami ucapkan selamat datang juga ya bersama dengan keluarga SR12-nya Bunda Arta. Jadi izin kami menjelaskan dulu apa itu SR12. SR12 adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang herbal dan skincare ya. Jadi ini adalah bisnis yang bukan non MLM. Jadi tidak ada sistem piramida, tidak ada sistem rekrut kemudian yang merekrut dapat poin atau dapat reward dan sebagainya gitu. Tidak perlu tutup poin karena kita sendiri yang menentukan hasil dan targetnya gitu ya. Di SR12 ini ya, kalau saya melihat gitu, ilmunya itu MR banget, walau mungkin tidak selengkap MR ya. Kalau MR itu ada bahasan pola khususnya untuk spiritualitas, bagaimana mendapatkan energi keajaibannya. Tetapi saya melihat alam semesta juga mendukung bisnis ini. Faktanya usianya juga sama seperti magnet rezeki, dan faktanya mereka sudah memiliki ratusan ribu distributor ya. Ya, kemudian ratusan ribu distributor yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian memiliki ya banyak sekali ya, hampir jutaan reseller dan pelanggan-pelanggan yang menggunakan SR12 ini gitu. Nah, jadikan teman-teman masuk ke ruangan SR12 ini sebagai energi yang baik. Sama baiknya seperti teman-teman join di Magnet Rezeki. Join di Magnet Rezeki, teman-teman menginginkan keajaiban, dan di sini adalah wadahnya keajaiban juga banyak gitu. Keajaiban energi itu akan berputar balik mengelilingi teman-teman semuanya. Dan ketika nanti teman-teman ya ingin naik upgrade di level yang teman-teman inginkan, misalnya distributor utama itu kan, jadikan target sebagai mengalir seperti air, bukan sebagai beban ya. Ini adalah sebuah tantangan yang menggembirakan gitu. Nikmati saja setiap proses yang teman-teman saat ini duduki gitu ya. Level apapun teman-teman saat ini duduki, nikmati dengan rasa bahagia dan gembira gitu. Buktikan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal SR12, kita bisa sehat, cantik, bisa sejahtera, dan sangat-sangat ajaib gitu. Inilah yang membedakan timnya Bunda Susan dengan tim SR12 yang lain gitu. Karena tidak ada duanya teman-teman, dipadukan dengan ilmu magnet rezeki, karena banget powerfulnya gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana
ya. Sebelum kita lanjut ya, kita kenalan dulu dengan ownernya. Nah, ini ownernya ya teman-teman, namanya adalah Bapak Tony Firmansyah. Bapak Tony Firmansyah, seorang apoteker dan sarjana farmasi, bersama dengan Ibu Asrianti Salam. Ya, mereka berdua ini ya suami istri ya tahun 2015 ya membuat sebuah usaha tentang SR12 gitu. Dulu saya pernah kenal SR12 itu di tahun sekitar 2017-2018, saya abai gitu, saya mengabaikan ini apaan sih. Paling bisnisnya saat itu yang saya ketahui itu cuman bisnis jamu ya, tablet-tablet tentang herbal gitu ya, seperti itu yang dulu saya ketahui pertama kali, dan saya tidak tertarik sama sekali waktu itu, karena memang produknya belum berkembang banyak dan jumlahnya juga tidak banyak gitu, variannya tidak sampai ke skincare gitu. Seiring dengan berjalannya waktu bertahun-tahun gitu, saya belum juga tertarik, sudah ditawarin teman. Tapi ketika ada seorang CTMR sahabat kami gitu kan, Bun ini loh ya produknya sudah semakin banyak dan visinya sudah semakin besar. Kenapa Bunda Vita dan Bunda Susan tidak mau ikut mengembangkan? Coba deh ajakin orang-orang MR supaya cepat ajaib juga ya lewat wasilah SR12 ini gitu. Ya karena memang repeat ordernya itu tinggi, terutama di susunya. Nah, saat itu baru Bunda Susan dan saya bergerak, tapi saya belum bergerak duluan. Karena tahun kemarin saya masih fokus menyelesaikan studi. Nah, kemudian baru di sekitar bulan Juni gitu ya, teman saya itu ya Bunda Primi itu mengenalkan SR12 itu sekitar bulan Mei gitu. Kemudian Bunda Susan join di Juni. Ya, Bunda Susan join di Juni, saya belum join. Saya belum join. Kemudian Bunda Susan itu dalam waktu 4 bulan sudah mencapai level distributor dengan membawa cahaya keajaibannya Bunda Susan. Dan akhirnya gitu, Bunda Vita bantu dong, ayo ikut join sekalian. Nah, akhirnya saya baru kemarin tuh baru kemarin setelah lulus kuliah saya baru join ya, karena memang saya utamakan fokus dulu studi biar selesai ya. Setelah itu saya join tentang SR12, ternyata bener boom gitu, banyak sekali yang repeat order, terutama di susu Gomilku ini gitu ya. Dan ini visi yang besar yang buat kita bisa kita bawa ya, buat teman-teman bawa menjadi sebuah keajaiban yang mana kita semuanya bisa ya, mengembangkan bisnis kita apapun latarnya sebagus itu menurut saya gitu, produknya masih bagus itu menurut saya. Dan saya selain menjadi seorang mentornya yang ngasih tahu teman-teman manfaat produknya apa, saya juga seorang konsumennya gitu. Saya tidak mau jualan asal jual ya, saya tidak mau jualan asal jual tanpa saya merasakan manfaatnya sendiri. Saya pemakai susu minum susu setiap hari beserta anak-anak saya gitu kan. Kemudian saya juga pakai skincare-nya, alhamdulillah muka saya bersih ya, bedakan tangan. Saya tangan tidak pernah pakai sarung tangan ya, jadinya ini agak hitam gitu kan. Saya pakai hand body-nya juga. Nah, ini muka cuma pakai krim siang malam DNA Salmon gitu kan. Itu udah sebagus itu. Kemudian saya pakai retinol juga gitu, dan macam-macam ya, macam-macam produk yang lain, mulai dari pasta gigi, sabun mukanya juga saya pakai gitu. Kenapa saya melakukan itu semuanya? Karena saya ingin memberikan testimoni asli kepada teman-teman semuanya bahwa ikut ini produknya memang sebagus itu, asli dan jujur gitu. Tanpa saya harus melakukan copywriting konten milik orang lain gitu. Saya mau konten pakai konten yang dimiliki oleh saya sendiri gitu, seperti itu. Nah, nanti teman-teman semuanya saya ajak untuk bikin konten iklannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus memiliki mindset pengusaha sebelum memulai usaha. Nah, sebuah pola pikir yang membentuk keyakinan terhadap sesuatu adalah itu dinamakan mindset. Pola pikir yang membentuk keyakinan terhadap sesuatu, itulah yang dinamakan mindset ya. Jadi misalnya seorang karyawan, pegawai, ya mindsetnya itu berbeda dengan pengusaha. Kenapa? Berbanding terbalik 180 derajat, bahkan bisa muter lagi jadi 360 derajat. Kenapa? Nggak ada titik temu antara keduanya, meskipun sama-sama manusia. Lah kok bisa? Saya pegawai, tapi saya pengusaha. Dua mindset ini bertolak belakang. Seorang pegawai, ya apalagi seorang PNS, mungkin Bunda ngerti ya, dan Bunda
Christine atau siapapun di sini yang menjadi seorang PNS pasti dilatih untuk yes boss. Ya, karena yang menciptakan, ya, mengatur segala sesuatunya itu adalah sistem by boss. Ya, by boss. Tetapi menjadi seorang pengusaha, teman-teman tidak terikat akan itu. Karena saya adalah bosnya, gitu kan. Teman-teman bos untuk teman-teman sendiri dan untuk resellernya, untuk para marketernya, gitu, seperti itu. Nah, maka dua mindset ini bertolak belakang. Kalau teman-teman masih memiliki mindset saya belum disuruh, saya nge-zoom juga ini kan gratisan ya, paling nanti ada YouTube-nya gitu. Terlalu sepele ya, bahkan mungkin tidak peduli. Boleh jadi itu adalah mindsetnya seorang pegawai. Saya nunggu diperintah Bunda Susana aja deh, terserah Bunda Vita, terserah Bunda Susana aja deh, gitu kan. Kalau saya jualan aja, yang penting saya bisa jualan, caranya saya LOP misalnya seperti itu. Nah, ini adalah mindset yang stuck, gitu, tidak berkembang karena tidak bergerak. Nah, seorang pengusaha itu harus berani ambil peluang. Nah, mereka harus berpikir bahwa saya mampu, saya bisa memberikan target. Saya jualan sehari dapat 500.000, saya bisa. Gitu. Dengan visi yang diciptakan sendiri dan yang bisa dia raih sendiri. Nah, pengusaha itu memiliki keyakinan absolut pada diri mereka bahwa mereka pasti akan berhasil. Memproyeksikan diri mereka berhasil, gitu ya. Mereka melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, mereframe, ya, sudut pandangnya berbeda. Kalau jualan saya belum laku, apa yang tidak tepat? Bukan malah kita harus mengeluh, ya belum laku, ya sepi Bunda, saya ikutan ini, nah tapi belum ada yang beli. Itu adalah mindset seorang pegawai yang belum mendongkrak, ya, memproyeksikan secara nyata jualannya ramai, gitu. Tapi kalau orang-orang yang mau terus bergerak, ya nggak apa-apa deh, alhamdulillah belum ada yang beli hari ini, alhamdulillah besok closing banyak, gitu. Alhamdulillah saya jualannya laku keras, gitu. Nah, pengusaha itu menganggap bahwa saya belum bisa jualan laris. Itu adalah tantangan. Nah, tantangan buat saya, keyakinan yang kuat, pemikiran yang positif adalah salah satu ciri dari pengusaha yang sukses. Gitu. Nah, kemudian apa sih penyebab gagalnya suatu bisnis, ya? Banyak teman-teman yang nanya, kalau ikut ini Bunda, SR12 ini Bunda, adakah jaminannya semua orang yang ikut SR12 itu akan meraih keberhasilan? Siapa yang jamin? Tentu nggak ada, ya. Yang menjamin adalah diri Anda sendiri, bukan saya, bukan Bunda Susan, gitu. Ya, tapi kok teman saya bilang kalau ikut SR12 pasti bakal sukses. Nah, itu cuma meyakinkan supaya ikut bisnisnya, ya. Banyak orang yang belum berhasil ya ketika bisnis online sehingga dia merasa gagal, merasa frustasi, ngapain ikut online lagi. Akhirnya mindsetnya kembali ke mindset pegawai. Akhirnya ajaib yang ingin dia dapatkan belum dapat. Akhirnya kita lihat kondisi Indonesia sekarang, teman-teman. Jumlah orang kaya tidak banyak. Indonesia sudah maju apa belum? Belum. Karena SDM-nya, teman-teman, mindsetnya itu, pola pikirnya itu yang belum berhasil diperbaiki. Gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ini sebabnya. Nah, yang pertama adalah kurangnya komitmen. Nah, ini adalah penyakit yang banyak diderita oleh orang lain. Komitmen alias istiqomah. Mereka bilang ingin bisnis, tapi nggak pernah mulai bergerak. Ya, mereka bilang saya pengen nomor 4, tapi ternyata tidak banyak yang masuk Zoom, gitu ya. Enggak apa-apa sih, itu berarti teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini malam hari ini adalah para orang-orang yang terpilih, gitu. Orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi sukses ajaib. Memang nggak banyak, tapi memang seperti ini kondisi di dalam surga juga seperti itu. Surga dengan neraka banyakkan mana manusianya, banyakkan di neraka. Kenapa seperti itu? Karena belum banyak yang mau bertindak secara nyata. Kok nyambungnya ke situ Bunda?
Nah, ini hanya sebuah analogi gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini jangan merasa khawatir, pesimis. Saya gimana ya jualannya ya Bunda, saya takut ya Bunda. Jangan ya, orang-orang MR itu tidak boleh banyak mengeluh. Yang ada harus dimunculkan adalah tindakan nyata membuat diri kita bahagia. Karena energi bahagia itu yang mendatangkan pelanggan, gitu. Energi bahagia yang mendatangkan pelanggan. Nah, seperti apa? Tentu saja orang-orang yang tulus, gitu. Orang-orang yang senantiasa murah hati, senyum, gitu kan. Bukan hanya sekedar kepingin bisnis, tapi dia mencoba untuk beraksi, gitu. Ya, action. Dengan action yang serius, bukan bisnis yang asal-asalan. Yang penting saya laku jualan. Ya, kalau hanya kita mengandalkan hanya laku jualan, suatu saat ya kita capek jualan sendirian teman-teman. Nanti ada ini ya. Ya, suatu saat kita mengalami kelelahan fisik dan juga kelelahan batin. Karena kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, gitu. Bagaimana supaya kita bisa memotivasi diri kita sendiri, membuat sebuah perencanaan yang baik, bukan perencanaan yang buruk. Kalau perencanaannya buruk, nah, akibatnya bisnisnya akan gagal gitu. Nah, bisnis online itu hanya mengandalkan kuota dan jejaring sosial media. Itu beda dengan bisnis offline. Ada tokonya, harus dibersihin, harus ada karyawan, dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman mampu membuat toko dan membuka bisnis online dua-duanya, seperti Bunda Susan saat ini gitu kan, itu hasil cuannya itu lebih banyak teman-teman. Nah, kadang-kadang kita hanya menganggap bisnis online cuma share-share aja modelnya gitu kan. Maka di alam pikiran bawah sadar kita ini tidak ada komitmen untuk sukses gitu. Kemudahan yang didapatkan dari online itu hanya digunakan sambil lalu, hanya dijalani dengan main-main. Jadi padahal bisnis yang jelas adalah bisnis yang punya perencanaan target terukur. Sasaran pasarnya juga jelas, meskipun itu bisnis online dan itu enggak main-main. Faktanya Bunda Susan punya ya toko Shopee, Tokopedia, TikTok gitu kan. Nah, itu menjadi ladang cuannya Bunda Susan gitu. Online. Hanya online. Gitu. Itu saja sudah closing sampai 1.900 resi. Itu online, nggak main-main teman-teman. Ya, bandingkan dengan offline, belum tentu orang mampir. Betul. 1.900 orang belum tentu mampir ke toko kita setiap hari. Tapi lewat online, nggak main-main resinya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi buatlah perencanaan yang matang. Saya mau sukses di mana? Ya, melangkahnya jangan pasang target terlalu tinggi dulu, muluk-muluk gitu ya. Saya mau sukses di Shopee, di Tokopedia, di sini, di sana gitu. Nah, kalau kayak Bunda Susan kan tugasnya di mana-mana. Lah, itu udah karyawannya banyak dan merintisnya juga udah puluhan tahun. Gitu. Ya, ibaratnya hampir 20 tahun loh, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita baru setahun, kita baru melangkah sebulan, 2 bulan gitu, pasang targetnya yang spesifik dulu. Kita mau sukses di mana? Di WhatsApp, apa mau di TikTok gitu, atau mau di YouTube. Nanti kita bareng-bareng belajarnya. Ya, karena saya juga mau posting ulang gitu ya, memasang target ulang. Saran saya untuk saya saat ini saya mau menjalankan di TikTok sama YouTube nanti ke depannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada teman-teman, kita jalan bareng, sukses bareng. Insya Allah kami akan bantu kesuksesan teman-teman semuanya di jalan bisnis SR12 ini. Dengan cara apa? Memahami teknik. Kalau kita nggak paham teknik, itu penyebab kita tidak berhasil. Gitu. Orang-orang penjahit ya, teman-teman penjahit, seorang penjahit, dia paham teknik pola bagaimana cara memotong baju sehingga menghasilkan baju yang bagus dan enak dipakai oleh konsumennya. Begitu juga dengan kita, seorang penjual SR12 harus paham pola bagaimana cara menjual SR12 ini dengan baik dan cermat sesuai dengan target pasar. Harus sesuai dengan target pasar, target marketnya kita itu siapa sih, gitu kan? Nah, kita harus ya berhasil bagaimana cara pelapak online ini memiliki produk yang disediakan itu menjadi sarana promosi yang tepat sebagai tempat jualan yang tepat, gitu. Mereka yang nggak berhasil itu nggak mau menguasai teknik-teknik cara memotong pola baju, teknik-teknik cara menjual SR12 ini. Bagaimana tekniknya?
karena nggak mau belajar, nggak punya komitmen. Saya nggak mau sukses kebetulan udah yang penting jualan. Saya jualan nge-share di apa namanya status WA nggak laku-laku pun udah selesai berhenti. Padahal kalau mau terus bergerak pasti closing kok teman-teman. Yakin seyakin-yakinnya. Karena seorang pengusaha itu harus memiliki keyakinan yang tinggi, bukan keyakinan yang setengah-setengah. Gitu. Ya. Lalu yang keempat, jangan kerja sendirian, energinya habis. Ya, kalau kerja sendirian ibaratnya kita nawarin nih gitu kan. Nawarin produk kita senilai level agen. Nah, level agen kita harus belanja 25 juta. Produknya udah punya 25 juta, tapi kita belum punya reseller satupun. Nah, kita jualan sendirian. Capek nggak teman-teman? Capek nggak Bunda Murti? Capek teman-teman. Maka itu berusahalah untuk rekrut reseller. Ya. Terus kemudian bagaimana saya Bun? Saya baru level marketer. Upgrade teman-teman. Upgrade-nya kemana? Ke reseller dulu. Nanti teman-teman upgrade afiliator atau marketer yang untungnya 15% itu. Nanti teman-teman cepat teman-teman. Ya, cepat untuk segera naik levelnya. Kalau teman-teman punya mitra, enggak jualan sendirian. Bagaimana saya bisa closing satu hari umpama 4 juta gitu kan. Ya, kemarin satu pekan yang lalu closing satu hari 4 juta. Tapi besoknya sepi, ya nggak apa-apa. Kan saya punya reseller. Nanti berikutnya mereka pasti repeat order. Kalau kita bisa mendatangkan repeat order dari pelanggan biasa, dapat juga kita dari reseller-reseller kita. Seperti itu teman-teman. Polanya kita amati. Ya, pernah dengar nggak iklan deterjen mencuci dengan kekuatan 10 tangan? Nah, kira-kira kalau nyucinya dengan 2 tangan, nah dibandingkan dengan 10 tangan, nyuci paling cepat selesai pakai yang 10 tangan apa yang 2 tangan teman-teman? Tentu saja yang 10 tangan. Maka itu bentuklah tim yang kuat dan solid. Tim yang kuat dan solid datang dari leader yang hebat. Ya, Bunda Susan seorang leader yang hebat. Dari mana? Karena beliau berlatih. Maka seorang leader yang hebat itu harus mau berlatih. Ya, teman-teman dipanggil Zoom, gitu. Teman-teman seorang subagen, teman-teman adalah seorang agen, teman-teman adalah seorang reseller, teman-teman semuanya di sini adalah leader-leader yang hebat. Yang terpanggil masuk ke sini berarti teman-teman sudah punya kehebatan itu. Maka pertahankanlah untuk momong orang. Momong orang dengan merekrut reseller. Caranya bagaimana? Saya nanti ajarkan teknik berbicara, call to action. Bagaimana cara supaya cepat closing yang membius orang. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian penyebab gagalnya suatu bisnis itu apa? Silau dengan kesuksesan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang lebih sukses daripada kita, itu membuat mental kita down. Misalnya saya membandingkan diri dengan Bunda Murti, wah kayak jualannya wis laris ya kan, wah sedino closingnya 15 juta hari ini closingnya Bunda Murti 15 juta sehari gitu kan. Level agen, resellernya tambah banyak, susunya juga cepet repeat order kembali, kok saya belum, misalnya seperti itu. Mental saya down, hingga akhirnya energi saya turun, ya. Saya tidak memiliki keyakinan lagi, nggak mau melanjutkan usaha lagi, merasa lelah batin. Kalau lelah batin otomatis nggak ada gerakan, ya, karena kita membandingkan dengan keberhasilannya orang lain. Maka ketika melihat Bunda Murti udah sukses di SR12 ini, Bunda Ro sudah agen gitu ya, maka saya melihat ya sudah, saya baru mulai kemarin. Nah, saya melihat dengan sisi sudut pandang yang berbeda, mereframe ya, pandangan saya dengan pandangannya berbeda. Saya bisa kok, nah, saya pasti bisa kok, saya jalan nanti gitu. Saya yakin saya juga bisa nyusul kan ada ilmu MR ini, kenapa saya mesti takut gitu kan. Kita boleh yakin tapi tidak boleh terlalu takabur juga ya, tidak boleh terlalu takabur, nanti jatuhnya sombong gitu kan. Nah, keyakinan seorang MR adalah keyakinan yang ada di dalam pertengahan gitu, pertengahan tapi dengan energi ya, cahaya keajaiban yang pol-polan gitu. Hanya belajar MR itu harus konsisten juga gitu, ikut RFF LOP, ikut terapi sadar nafas ya, membuka perisai-perisai rezeki kita supaya kita lebih
energinya itu nggak mudah down, selalu ada di level yang atas gitu. Jangan dibanding ke, jangan dibanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Biarkanlah kita bergerak dengan kemampuan apa yang kita miliki sendiri gitu ya. Begitu juga kan Bunda Susan gitu ya, join di SLD ya, Sentra Layanan Dinar. Itu Bunda Susan baru setahun udah dapat reward sebagai seorang WR gitu ya, WR terbaik dari 50 orang WR se-Indonesia Raya yang jumlahnya ratusan gitu ya, dapat reward pergi ke Eropa. Itu Bunda Susan gitu kan. Nah, itu energinya tidak membanding-bandingkan. Bunda Susan tidak pernah membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, standar yang lain gitu ya. Jalani saja apa yang kita mampu dengan menjadi diri kita sendiri gitu ya. Jalani apa yang kita mampu dengan menjadi diri kita sendiri, bukan ya dengan mengcopy orang lain. Copy boleh, tapi pastenya jangan. Kita copy kemampuannya Bunda Susan, tapi jangan paste plek-ketiplek, karena kita tidak akan pernah menjadi Bunda Susan karena kita adalah manusia yang otentik untuk diri kita sendiri ya. Bunda Susan dengan segala spesifikasinya gitu, dengan segala ciri khasnya. Saya dengan ciri khas saya, Bunda Murti dengan ciri khas Bunda Murti, Bunda Estriana dengan ciri khas Bunda Estriana, dan seterusnya teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini gitu. Kita memiliki cahaya masing-masing dan perlu kita upgrade selalu gitu ya. Ya, jangan mengikuti jalannya silahkan, tapi jangan menjadi ya, kayak saya pernah melihat ada seorang yang sangat terobsesi ya, misalnya melihat Bunda Susan sosok idola gitu kan, sampai mukanya dioperasi plastik mirip dengan artis idolanya gitu. Ada di luar negeri sampai gayanya, gerak-geriknya gitu. Kalau menurut saya seperti itu terlalu melelahkan. Yang dikopas itu apanya? Ya, semangatnya, jalannya, polanya. Ya, di MR juga polanya yang kita kopas. Jualan di SR12 ini juga sama, polanya yang kita kopas gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Bukan harus plek-ketiplek, harus 100% sama semuanya. Lalu cara membuat konten iklan yang mendatangkan banyak pembeli dan pelanggan bagaimana? Yang pertama, pahami audien, peserta, ya, target market gitu. Lalu melakukan riset sederhana. Teman-teman, ya, ini yang namanya WA, status WA. Teman-teman harus kontrol setiap hari. Nah, seperti ini teman-teman, mengontrol status WA, berapa orang yang melihat. Nah, status saya hari ini yang saya share jam 6 pagi itu dilihat 119 orang. Ya, status yang kedua 83 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman pahami audiens. Orang suka melihat status teman-teman itu status yang aktif. Kalau audiens saya suka ketika saya membuat storytelling di WA. Storytelling berbagi ilmu dan manfaat. Ya, misalnya ya konten ya status di WA. Nah, kita mau jualan susu Gomilko ya. Jualan susu Gomilko, kita pahami target pasarnya dulu. Itu orang-orang yang kekurangan gizi misalnya seperti itu. Nah, kita bikin pakai ketikan dulu ya. Sahabatku semuanya, selamat pagi. Semoga yang membaca status saya di pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, rezekinya melimpah. Orang-orang suka dengan status doa, pasti akan dijawab. Buktikan besok. Assalamualaikum, yang membaca status saya hari ini pasti teman-teman akan closing 5 juta sehari misalnya seperti itu ya. Pasti akan dijawab amin, sekedar amin gitu. Ya. Terus teman-teman bikin pertanyaan sederhana untuk riset gitu ya. Teman-teman semuanya, kalau ya misalnya bikin ini, kalau saya mau memberikan hadiah supaya tubuh teman-teman sehat, mau enggak gitu, pasti jawab mau apa hadiahnya ya, dijawab lagi tuh. Terus di status berikutnya, kalau saya sukanya status bersambung Bapak Ibu ya, status bersambung gitu. Status yang ketiga, saya mau ya menjelaskan bahwa ketika teman-teman membeli produk ini gitu, teman-teman akan terbantu. Nah, kita share manfaat gitu, teman-teman akan terbantu ya, akan badannya menjadi lebih sehat, kolesterol berkurang, kemudian pencernaan juga aman, lancar gitu, dengan meminum susu Gomilko ya, yang berat badannya kurang bisa bertambah, yang bertambah bisa diturunkan gitu. Seperti itu memang hasil aslinya seperti itu teman-teman. Yang saya rasakan sendiri, saya nafsu makannya berkurang minum susu Gomilko. Kenapa kok ada yang nafsu makannya bertambah? Itu
boleh jadi karena pencernaannya enak gitu. Jadi dia hormonnya yang diberikan reaksi dari tubuhnya dia itu hormon lapar gitu. Ada yang seperti itu gitu ya teman-temannya. Nah, kita lakukan riset kecil-kecilan. Siapa yang mau beli susu Gomilko hari ini? Ada bonus. Nah, itu teman-teman pasti banyak yang beli. Itu memahami audiens apa yang dibutuhkan dengan melakukan riset pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, kemudian formula konten iklannya yang menjual itu yang seperti apa? Nah, ini khusus untuk TikTok ya, TikTok maupun di sosmed ya, yang lain Instagram, kemudian ada di YouTube gitu. Buatlah headline itu judul. Nah, judulnya harus bagus. Yang kedua, visual gambarnya harus menarik. Yang ketiga, copywritingnya. Nah, teman-teman perhatikan ya, perhatikan flyer saya. Mohon maaf ada ketidaktepatan tanggal 23 jadi 22 nulisnya 23 gitu kan. Nah, ini perhatikan flyer yang saya buat tadi pagi. Nah, ada copywritingnya, ada call to action yang jelas. Malam hari ini kita nge-zoom. Ayo masuk semua, kita dapat ilmu yang bagus. Nah, itu adalah call to action. Teman-teman tadi tertarik dengan magnetnya, seperti itu. Nah, dan kemudian yang keempat, tentukan platform yang spesifik. Kalau mau jualan, jangan terburu-buru menguasai semua platform. Energi teman-teman akan habis. Spesifik dulu, saya mau jualan di mana. Nah, teman-teman, kalau jualan di YouTube, tata caranya beda ya. Kalau mau jualan di YouTube pakai YouTube Short. Nah, itu beda lagi. Kita nguliknya kalau di YouTube lebih dalam lagi, waktunya bisa berhari-hari. Ya, kalau teman-teman pemula, saya sarankan untuk platform yang spesifik mendongkrak jualan SR12 teman-teman adalah di TikTok. Nah, kemudian yang kedua di mana? Kalau Instagram, teman-teman belum terbiasa main Instagram, skip dulu karena di sana tata caranya juga masing-masing platform ini memiliki algoritma yang berbeda. Apa pula itu algoritma? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian di Facebook juga algoritmanya beda dengan karakter spesifik orang-orang yang di sana juga berbeda-beda. Yang saya amati yang paling mudah untuk pemula itu adalah TikTok dan WA. Gitu. Konversinya untuk orang beli itu tinggi ya. Nah, kemudian strategi konversi itu bagaimana? Ya, teman-teman harus menguasai psikologi trigger. Psikologi trigger itu apa, Bunda? Ini adalah sebuah ya mindset yang ditanamkan kepada pembeli untuk supaya pembeli ini mau mendatangi kita. Gitu. Teman-teman, siapa yang mau sehat di sini? Kan? Kalau saya mau bagi-bagi tips supaya teman-teman sehat dan kulitnya cepat putih, glowing, kemudian flek-fleknya juga segera memudar. Ada yang mau enggak? Nah, itu adalah psikologi trigger. Gitu. Setelah itu teman-teman membangun funneling, marketing, funnel, corong. Gitu. Siapa yang menyaksikan konten-kontennya saya ajak tarik masuk. Yuk, kamu mau saya tarik masuk kemana? Ke MR? Apa mau ke SR? Nah, saya tidak maksa mereka. Saya mau jualan aja, Bunda. Oke, masuklah gitu ke grup afiliat SR12. Mau Bunda? Mau. Bunda tadi bilang. Mau Bunda Hodiat nih? Mau. Nah, seperti itu strateginya. Ya Bunda, ini bocoran rahasianya. Semuanya bisa. Nah, semuanya bisa kalau semuanya mau bergerak. Itu namanya funneling. Nah, lalu kemudian kita retarget strategi. Strateginya kita bikin target ulang. Seperti apa target strateginya? Yaitu tadi dengan membuat headline, visual, gambar konten iklannya, kemudian call to action yang jelas gitu. Lalu optimasi data. Siapa yang sudah closing, siapa yang belum. Ini saya bikin sebuah catatan buku, ada kolom-kolomnya. Hari ini closing berapa gitu kan. Nah, kemudian saya pulaan berapa gitu pengeluarannya. Seperti itu teman-teman, nanti itu dinamakan untuk mengoptimasi data dan pelanggan-pelanggan kita ya, pelanggan-pelanggan kita yang sudah pernah beli. Nanti kita supaya mereka repeat order kembali seperti itu. Nah, kemudian panduan konten iklan dengan spiritualitas magnet rezeki. Nah, ini teman-teman yang paling penting ya. Kalau saya sendiri kadang kurang mengoptimasi itu tadi ya, itu tadi adalah konten dunia.
gitu. Ada sosmed apapun gitu, target market dan lain sebagainya, ilmu dunia. Maka teman-teman bisa memadukan dengan konten iklan dengan spiritual magnet rezeki yang buat teman-teman belum mahir main TikTok gitu, main Facebook, main sosmed apalah gitu. Kita pakai energinya magnet rezeki. Cukup jualan di WA. Kita ikhlas memberi solusi. Buat konten dengan niat yang tulus, bukan modus, bukan hanya sekedar menjual gitu. Tampilkan vibrasi kelimpahan rezeki. Energi cukup untuk mengeluarkan, memberikan cahaya untuk orang lain gitu. Bukan energi kekurangan atau kelangkaan yang palsu, dalam arti memanfaatkan orang lain supaya kita segera dapat cuan yang praktis gitu, cepat cuan instan gitu. Maka daripada kita menghabiskan energi kita dengan hal yang modus, lebih baik ke hal yang tulus. Ya, teman-teman bisa merasakan ketulusan saya, teman-teman bisa merasakan ketulusannya Bunda Susan. Itu karena apa, teman-teman? Karena kita tidak suka yang palsu-palsu. Orang MR semuanya asli-asli. Gitu. Kalau beli sebelum kehabisan gitu, itu energinya down. Tapi kalau teman-teman mau memberikan energi yang abundance, energi yang terasa manfaatnya, maka teman-teman iklannya jangan beli sebelum kehabisan. Tidak seperti itu gitu. Minum susu Gomil, Bu. Energi teman-teman akan semakin melimpah karena dengan susu Gomilku ya, kita dapat energi seputih cahaya menggulung keajaiban. Ya, trigger psikologi itu namanya gitu. Minum susu Gomilku setiap hari, wajah glowing, uangmu juga glowing, seputih cahaya keajaiban. Itu bisa. Ya, ini adalah konten iklan yang langsung menarik pelanggan. Minum susu Gomilku, maka magnet rezekimu akan muncul. Wah, caranya gimana? Caranya gimana minum susu Gomilku bisa jadi magnet rezeki? Belajar sama aku gitu. Nanti tak kenalkan sama Bunda Arta gitu. Nanti kamu kalau jadi pelanggan susu Gomilku dapat tiket magnet rezeki. Waduh, yang benar. Inilah teman-teman ya, strategi iklan yang beda dari orang lain gitu. Dan iklan langsung share. Tapi kadang saya bikin iklan yang di-share di teman-teman itu, saya ambil konten yang di Telegram, tapi tidak saya langsung share ke teman-teman mentah-mentah seperti itu adanya. Kadang saya sisipin dengan ada kalimat-kalimat. Ada kalimat-kalimat magnet rezekinya di sana. Disiplin kata magnet rezekinya. Kalau teman-teman join di channel Telegramnya yang khusus untuk motivasinya ya, channel Arta MR gitu, yang ada di MR ini, channel Arta MR yang setiap hari gitu saya share kontennya, yang alhamdulillah sampai hari ini ya, Arta Magnet Rezeki News ya, memiliki 332 pengikut. Ya, keren. Itu baru 1 bulan teman-teman. Baru 1 bulan. Karena apa? Energi ketulusan di sana. Betul, saya padukan ya, saya ambil konten orang lain tapi tidak saya mentah-mentah saya share langsung. Saya padukan dengan spiritualitasnya magnet rezeki yang asli seperti apa, bahasa disiplin kata yang baik seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan sukses di SR12 ini, gunakan energinya magnet rezeki dengan sungguh-sungguh, terutama di energi law of projection-nya gitu. Law of projection-nya bagaimana Bunda? Hukum proyeksi pikiran, law of projection dalam bahasa ya. Sebelum jualan, ayo afirmasi dulu. Jualanku laris, alhamdulillah hari ini aku closing ya Allah. SR12 ku mau closing apa teman-teman, sebutkan. Saya closing SR12 Gomilku hari ini 4 varian, 4 pouch yang besar, 1 juta 1 hari. Amin. Alhamdulillah, terima kasih, dirasakan dengan bahagia gitu ya. Dan masukkan FFLOP untuk melatihnya itu kembali. Kemudian setelah itu fokus pada apa yang diinginkan customer gitu. Nah, gunakan bahasa afirmatifnya ya. Misalnya lagi nih, wahai penderita diabetes, teman-temanku yang ada penderita diabetes nih gitu, Anda layak mencapai titik kesehatan Anda tanpa obat lagi. Tanpa obat lagi. Cukup dengan minum ya, minum apa? Habatus sauda dan fish oil plus dikombinasikan dengan Gomilku. Nah, dan jangan bikin kalimat jangan sampai tidak dibeli ya, jangan
gitu. Dengan memadukan, nanti teman-teman akan saya ajari afirmasi law of projection, kesembuhan dan kesehatan buat teman-teman sendiri. Kalau beli Habatus Sauda VCO Oil plus Pomilku, paket lengkap untuk diabetes. Nah, gitu. Alam semesta mendukungmu, wahai temanku, untuk segera sembuh tanpa tergantung obat kimia dan tanpa pergi ke dokter lagi. Gitu, langsung kling gitu, pelanggannya langsung apa iya penasaran gitu kan, apa iya, nah langsung kontennya dibeli dengan orang-orang yang tidak dikenal dan akhirnya menjadi pelanggan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi prakteknya ya. Nah, ini sebelumnya nih. Oke, satu slide. Nah, sajikan testimoni sebagai cerita transformasi energi. Nah, teman-teman ya, penyakit, ketidaksehatan selalu ada obatnya. Biiznillah. Nah, biiznillah. Apalagi dipadukan dengan ilmu magnet rezeki, mau gagal ginjal sembuh, ya, mau diabetes sembuh gitu. Apalagi ditambah dengan ini kan ikhtiar ya. SR12 adalah ikhtiar untuk obat secara herbalnya gitu. Tapi kalau kita padukan dengan energi spiritual magnet rezekinya, banyak pelanggannya. Apalagi dengan LOP yang teman-teman praktekkan sungguh-sungguh banyak. Nah, lalu teman-teman bikin testimoni sebelum, ya, kemudian saat proses, kemudian sesudah. Nah, sebelum pakai, ya, sebelum pakai DNA salmon, ini muka saya dipoto dulu cekrek gitu. Nah, setelah saya sendiri gitu, saya bikin konten diri saya sendiri ya, bintang iklannya saya sendiri gitu. Ini proses pakai sekarang seperti ini, dan kemudian sesudah saya pakai SR12 CU Collagen. Nah, SR12-nya apa Bunda Vita pakainya? Saya DNA salmon gitu. Krim pagi, krim malam. No. Kemudian saya CU Collagen. Nah, karena kolagen umur saya sudah 40-an, menambah elastisitas kulit, dan serum-serumnya juga saya kemudian pakai bedaknya juga, saya kemudian pakai facial washnya juga dari SR12. Akhirnya kulit saya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nggak pakai filter, kalau di Sumba nggak ada filternya gitu. Ini saya nggak pakai filter malam hari ini, lipstiknya juga asli. Itu ya teman-teman ya, bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Ya, meskipun kalau tekstur ya mungkin ada pori-pori besarnya masih ada kelihatan kalau di zoom gitu ya. Tapi kan perbedaan antara glowingnya sebelum dan sesudah itu pasti kelihatan. Before afternya, ekspresi wajah dari cemas ke damai ya. Nah, kita bikin kontennya ya teman-teman semuanya. Hari ini kita praktek membuat kontennya. Saya stop share screen-nya dulu. Oke. Nah, siap praktek nggak ini teman-teman? Siap praktek bikin konten iklannya? Nanti bisa diingat-ingat pakai aplikasi Canva-nya sudah di-download semua? Sudah belum? Sudah belum aplikasinya? Capek jualan sendiri. Oke, menurunkan gula darah pakai produk apa? Oke, sudah di-download ya. Saya share screen dulu. Nah, ini saya ajarin step by stepnya teman-teman pakai Canva ya untuk jualan produk. Oke, masih loading. Udah kelihatan ini gambarnya teman-teman? Sudah nampak belum? Sudah nampak beranda Canva-nya? Sudah belum Bunda? Apakah sinyal saya lancar diterima teman-teman semuanya? Lancar. Sudah. Mau belajar apa hari ini? Oke. Nah, ini tampilan beranda Canva ya. Ini tampilan pakai laptop. Ya, kalau mau pakai HP ya tampilannya beda lagi ya teman-teman. Kalau beranda Canva pakai HP nanti tampilannya seperti ini.
Nah, karena Canva, nah, kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan HP. Nanti teman-teman kalau di laptop ya, kalau di HP nanti muncul template, ada tulisannya template. Nah, teman-teman di sini klik langsung ke template. Nah, teman-teman mau jualan apa nih? Mau iklan, bikin konten iklan apa? Teman-teman tulis iklan. Misalnya mau jual skin care. Nah, skin care. Nah, kita klik. Nanti akan muncul template otomatis dari Canva seperti ini. Nah, ini ya saya contohkan. Bestseller. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa bikin seperti ini, diikuti. Nah, ini cara menggeser-gesernya seperti ini. Nah, ini nanti setelah kita menemukan sebuah konten yang cocok di hati, nanti teman-teman bisa otak-atik gambarnya sendiri menjadi yang kita mau. Saya mengajarkannya flyer dulu supaya teman-teman mudah mengikuti. Nah, ini kan kurang kelihatan ya. Kalau mau diganti warnanya seperti ini teman-teman, ubah semua yang putih. Nah, lebih kelihatan ya, seperti ini ya. Hanya 5.000 per botol. Hari ini saja. Berikan, ini prompt, ini namanya prompt. Berikan, nah, berikan call to action biar banyak yang beli. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini prompt yang singkat ya. Serum, misalnya serum retinol SR12 mengandung kolagen dan mencerahkan wajah, mengurangi kerutan. Nah, ini sudah selesai promptnya, kita tinggal kirim biar dia membuatkan copywriting jualannya. Nah, dia lagi menganalisis gambar. Nah, siap, berikut copywriting promosi. Nah, bestseller serum SR12, rahasia kulit cerah, kenyal, dan tampak muda. Ingin wajah tampak lebih cerah, halus, dan glowing? Serum retinol SR12 hadir dengan kandungan retinol dan kolagen yang membantu mencerahkan wajah kusam, membantu menyamarkan garis halus dan kerutan, ya, menjaga elastisitas kulit. Harga promo 89.000, stok terbatas, siapa cepat dia dapat. Rawat kulitmu dari sekarang, klik pesan sekarang, DM kami. Amankan serum retinol SR12 sebelum kehabisan. Ini namanya copywriting, singkat nih ya teman-teman. Nah, AI ini bisa kita gunakan untuk jualan. Itu ya, teman-teman sudah paham belum sampai ke sini? Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, ini cara membuat call to action. Belum paham. Nah, kita belajar lagi nanti ya. Karena ini memang baru pertemuan yang pertama. Karena saya dan Bunda Susan pengen komitmen teman-teman melek IT semuanya. Kenapa? Meskipun usia, ya nggak pakai laptop nggak apa-apa Bunda Murti. Nanti kita bisa pakai apa namanya HP, pakai HP gitu. Nah, belum download Canva, kita masih bingung. Nanti kita pelan-pelan, karena memang di Canva itu proses belajarnya tidak bisa satu kali jadi gitu. Ya, ini baru perkenalan buat teman-teman semuanya ya, membuat konten iklan. Dan yang perlu diingat ya, dan aplikasi Canva dengan paduan dari AI tadi, AI-nya itu banyak sekali di internet. Itu jenis-jenis AI itu ada banyak sekali ya, ratusan AI yang bisa kita pergunakan. Di Canva sendiri ada AI-nya.
gitu. Banyak sekali yang bisa kita explore di Canva. Nah, nanti teman-teman, insya Allah saya akan menjadwalkan ya latihan menggunakan Canva secara rutin buat teman-teman kalau mau dan bersedia. Kira-kira mau apa enggak? Ya, entah itu nanti 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali gitu kan. Ya buat khusus teman-teman reseller under tim Arta gitu ya. Buat pelatihan-pelatihan yang semacam ini teman-teman harus bisa menguasai teknologi. Karena apa? Kalau kita tidak menguasai teknologi juga ya, karena perkembangan zaman sekarang ini adalah zaman serba digital ya. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita nggak mengikuti itu, kita jadi bangsa penonton aja gitu. Jadi orang-orang yang kok itu Bunda Vita gambarnya bisa bagus, Bunda Susan gambarnya bisa bagus, kok saya nggak bisa gitu kan, gimana caranya bikin iklan gitu kan, seperti itu. Yang muliknya yang luar biasa itu baru sebuah flyer gambar gitu, flyer gambar, belum kalau teman-teman apa namanya bikin video. Nah, bikin video itu caranya, saya kalau bikin video untuk durasi 5 menit itu butuh waktu berjam-jam saya gitu kan, karena memang harus ada penerapan efeknya gitu kan memang. Nah, makanya kayak Bunda Susan punya tim khusus yang setiap hari dia bikin konten. Nah, konten setiap hari dia bisa bikin video. Nah, itu ada karyawannya khusus. Kalau dikerjakan sendiri memang benar-benar menyita waktu. Ya, makanya untuk sebuah flyer tadi gitu. Kayak flyer tadi gitu, seruan untuk Zoom masuk ke ruangan ini gitu teman-teman, itu juga butuh waktu khusus untuk mendesain. Saya pakai latar belakang apa gitu, letak fotonya Bunda Susan bagaimana, letak foto saya bagaimana, ukuran fontnya itu seperti apa gitu, semuanya ada. Nah, yang tadi saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya itu template itu adalah sebuah konten siap pakai, bukan dari nol. Kalau saya bikin flyer, ya flyer RFFLOP, kemudian entah flyer SMR, THMR gitu, ada yang dari nol. Kayak flyer yang tadi pagi gitu, backgroundnya pink, tanggalnya 23 ya, udah ngerti ya. Itu dari nol gitu ya. Pemilihan kontennya, pemilihan hurufnya, bagaimana tata letaknya, itu juga butuh kesenian gitu ya teman-teman. Ya, seni untuk menggambar desain grafis. Nah, saya sendiri belajar Canva itu tahun 2018, saat itu kenal Canva pertama kali. Kemudian saya mendalami di Canva itu mengikuti kursusnya. Kursusnya kurang lebih 1 bulan. Tiap hari tuh belajar bikin konten supaya gambarnya bagus. Tuh kontennya dari nol, bukan kontennya asal comot template gitu, template yang kayak sekarang itu. Nah, seperti itu kita ngulik setiap hari gitu, ikut kursusnya. Nah, ini juga sebenarnya kawan-kawan ya, Canva itu peluang bisnis juga buat teman-teman semuanya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika teman-teman menguasai Canva, teman-teman bisa jualan Canva-nya ya, jualan ilmu bagaimana menggunakan Canva gitu, bahkan menjadi sebuah produk buku gitu, bisa itu kalau saya mau gitu. Saya pernah jualan satu desain cuma gambar untuk jadikan banner gitu ya, banner Canva itu 50.000 rupiah satu desainnya saja gitu ya. Kemudian waktu itu saya pernah dilamar, Bun, kerja di perusahaan kami. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa karena saya sudah terikat dengan menjadi seorang abdi negara gitu. Saya walaupun itu ingin jadi bisnis sampingan, tapi kan untuk ngulik sebuah konten supaya kontennya bisa bagus gitu kan, bisa rapi, bisa halus gitu kan, butuh waktu yang berjam-jam supaya desainnya itu bisa oke gitu kan. Apalagi kita menekuni di desain grafis. Nah, buat ibu-ibu yang anaknya belum kerja gitu kan, atau anaknya yang butuh usaha sampingan, kasih tahu jualan Canva aja bisa. Ya, jualan Canva aja bisa gitu. Anak saya tuh yang masih kelas 6 SD, saya mau jadi konten kreator, Bu, boleh gitu. Nanti kamu perdalam ilmu IT kamu kalau mau kuliah gitu. Saya bilang seperti itu sama anak saya laki-laki, karena saya nggak tertarik dengan pelajaran matematika, apa jadi dokter, apa dia nggak mau. Saya mau jadi konten kreator, bercita-cita gitu. Itu juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana teman-teman melihat ya, artis-artis sekarang yang menjadi konten kreator itu menghasilkan cuan sampai ratusan juta sehari. Bahkan seorang Ria Ricis nih gitu, penghasilannya 1 minggu dari YouTube-nya aja, 1 minggunya Ria Ricis 1 miliar. Nah, uangnya itu buat apa ya? Jadi bikin kontennya itu, dari konten kreatornya itu. Gitu. Makanya dia nyumbang di Aceh 10 miliar apa berapa itu udah kecil gitu ya. Karena memang uangnya sebanyak itu gitu. Atta Halilintar 200 juta 1 minggu gitu.
Jadi menghasilkan 5 miliar satu bulan itu bukan hal yang mustahil dari konten kreator saja. Makanya orang ada yang betah nge-live TikTok berjam-jam untuk menghasilkan. Ini bisa juga nanti ilmunya dipakai untuk jualan dinar atau untuk jualan apapun yang teman-teman inginkan gitu. Tapi di sini kita fokus dulu ya untuk ke SR12-nya dulu ya. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu merasa saya kok sudah tua atau apakah saya bisa mengejar teknologi, karena semuanya sudah ada template-nya. Template itu desain yang sudah siap jadi, siap pakai kayak yang tadi. Nanti tinggal huruf-hurufnya aja yang kita ubah menjadi copywriting yang bagus. Nah, seperti itu ya. Siap ya teman-teman, belajar terus, semangat, kita menambah ilmunya. Nah, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan SR12-nya atau cara membuat iklannya nanti. Ya, kita menurunkan gula darahnya sendiri ada habatus sauda, propolis, kemudian gomilku itu juga bisa. Apakah hipertensi bisa untuk gomilku? Tidak. Kalau hipertensi pakainya habatus sauda dan propolis itu menormalkan. Hanya ini ya teman-teman semuanya, yang namanya propolis itu kalau dipakai herbal itu dipakai di tiap-tiap orang itu reaksinya berbeda-beda. Saya sendiri minum susu gomilku ya, alhamdulillah kalau pagi hari tiap sarapan pagi saya skip sarapan, hanya minum 1 gelas susu gomilku, saya berangkat kerja, alhamdulillah tidak ada persoalan apapun. Apakah nafsu makan saya bertambah? Tidak, malah stabil. Saya nggak pengen ngemil, merasa kenyang sepanjang hari gitu. Itu saya pakai konsumsi susu gomilku gold. Anak-anak saya kalau pagi minumnya gomilku coklat. Terus kenapa yang minum susu gomilku kok ada rasa lapar, pengen makan terus? Dia punya efek susu gomilku itu ya, kan susunya mengandung kunir, kemudian ada ikan gabusnya, kemudian ada jahe, itu fungsinya memperbaiki pencernaan. Nah, orang-orang yang pencernaannya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika minum susu gomilku, dia pencernaannya akan semakin terperbaiki, gitu. Karena pencernaannya semakin baik, hormon yang dilepaskan jadi hormon bahagia, pengennya rasa lapar gitu. Nah, Bunda Susan mungkin ada keluhan di lambung juga, karena saya minum susu gomilku kok malah tambah nafsu makan Bunda Vita ya gitu kan. Boleh jadi itu efeknya dari terperbaikinya saluran pencernaan kita, lambung kita, sehingga menimbulkan rasa lapar. Kalau saya sendiri alhamdulillah nggak ada. Bahkan berat badan saya 2 bulan terakhir stabil, biasanya mudah sekali naik gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau kista ginjal. Nah, kista ginjal ini ya Bunda ya. Kalau kista ginjal ya, itu adalah sebuah makhluk ya, sel-sel yang istilahnya dia radikal gitu ya, tumbuh tidak sesuai dengan jalurnya. Kista, kanker, tumor, miom. Nah, seperti itu. Melebihi atau kelebihan hormon tertentu yang dia keluar dari jalurnya sehingga menyebabkan itu. Mungkin bunda-bunda yang menjadi nakas yang lebih paham gitu ya, penyebabnya itu apa. Karena saya sendiri, saya bukan nakas gitu, tapi saya men-sharingkan pengetahuan saya. Untuk kista ginjal saya sarankan ya, ini terapi dulu di MR. Karena semua penyakit yang mengakari penyakit menjadi penyakit radikal ya, yang terutama penyakit yang agak gawat gini, itu bersumber dari pikiran, kemelekatan, luka batin yang menumpuk bertahun-tahun, emosi yang tidak tersalurkan dengan baik. Emosi itu ada 2, emosi mutmainah, emosi baik, dan emosi yang gak baik. Nah, emosi yang gak baik itu apabila mengendap terlalu lama menjadi racun, dan tentu saja tubuh kita bereaksi gitu ya, sakit kepala itu, kemudian adanya sel-sel yang tumbuh radikal gitu, seperti itu. Maka kalau di SR sendiri saya belum menemukan testimoni, belum ya, bukan berarti saya tidak menemukan, belum saya cari secara keseluruhan untuk mengempeskan kista itu apa gitu ya. Boleh jadi nanti pakai propolis atau habatus saudanya dengan konsumsi tersendiri. Nanti saya googling lagi ya Bunda Penny ya. Nah, seperti itu ya Bunda Penny. Yang saya sarankan masuk kelas terapi sadar nafas dulu, kemudian minum air doa yang ada di RFFLOP supaya apa, batin si bapak ini tenang gitu. Gak jarang kok orang-orang MR
yang kena gagal ginjal, kemudian kanker stadium 4, kenapa bisa sembuh gitu? Apakah mereka tidak berobat sama sekali? Berobat, hanya gitu. Obat itu menjadi pilihan kedua. Pilihan pertamanya adalah ke MR-nya dulu, membetulkan spiritualitas. Ya, akar masalahnya dulu yang diperbaiki. Itu akar masalahnya dulu yang diperbaiki, yang ada di dalam jeroan jeroan di dalam tubuh kita gitu, itu yang diperbaiki terlebih dahulu. Itu saya sarankan itu ya Bunda Poni, nanti silahkan bapak-bapaknya itu disuruh garputala juga, kemudian terapi sadar nafas, kemudian masuk ke itu. Kalau memang langsung ke herbal, saya khawatirnya efeknya tidak cepat ya, karena memang itu adalah jenis penyakit yang butuh penanganan secepatnya gitu. Kayak orang yang divonis kanker stadium 4 itu kan, dia kan harus segera sembuh, kalau enggak kan nanti kankernya malah cepat menjalar. Tapi ternyata kanker itu bisa sel-selnya itu semakin lemah dan hilang manakala spiritualitasnya diperbaiki gitu kan. Seperti ada testimoni bapak-bapak yang dari Kendari itu gagal ginjal yang harus dicuci darah setiap bulan, enggak cuci darah lagi, pakai ilmu MR saja seperti itu. Nah, kemudian Bunda Ayi ya, Bunda ibunya kan didiagnosa penurunan fungsi ginjal dengan gula darah 300 dan hipertensi. Minumnya dibatasi dokter cuma boleh 700 ml. Nah, ini pengalaman dari dokternya dulu, diikuti dulu ya Bunda Ayi ya, petunjuk dokternya. Tapi saran saya mamanya itu lebih ke ilmu MR. Karena ilmu MR itu ilmu dasar yang mendasari pondasi rezeki kita, pondasi kesehatan kita, itu semuanya ada di MR gitu ya. Bunda Murti yang rajin konsumsi propolis ya Bunda ya. Nah, promil menopause ada, nanti saya share ya Bunda caranya terapi MR masuk ke terapi sadar nafas. Nah, pakai propolis bisa ya Bunda, memang bisa. Oke, itu dulu ilmu MR-nya dulu yang digunakan ya Bunda Pendi, Bunda Aditya ya. Kalau spiritualitasnya belum bisa diperbaiki, mau kita minum obat dokter, mau kita minum obat herbal, mau pergi ke dukun pijat kretek spiritualitasnya ya tidak bisa diperbaiki ya itu tadi spiritualitasnya mengeluh, nanti kita tetap marah, tetap kecewa sama dokternya, nanti kita tetap marah-marah ke anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu ya dicoba dulu rutin ikut SHMR boleh ya. Kalau belum ikut SHMR THMR langsung masuk grup terapi boleh banget, karena itu grup terapi itu fondasi ya Bunda, menghapuskan kemelekatan, itu mengajarkan kita buka perisai ya. Grup terapi itu mengajarkan kita untuk buka perisai rezeki. Mamanya diajari untuk masuk Zoom kayak gini, terus sama di ruang RFF LOP ya. Kita punya testimoni sebenarnya ya dari mohon maaf ini saya bukan menceritakan sahabat RFF LOP, itu ada yang payudaranya diangkat karena dia kanker gitu. Sebelum ketemu saya dan Bunda Susan, beliau sudah mengeluh beliau punya kanker payudara gitu. Tapi ketika di RFF LOP beliau itu masih ada luka batin ya, kemelekatan tuh, dan pengennya cepat sembuh dan akhirnya diangkat lah. Padahal waktu itu Bunda Susan sudah menyarankan jangan diangkat Bun, dicoba dengan sepenuh hati 24 cukup keajaiban masuk menyepi sendiri, mendownload energi dari semesta gitu, dicoba dulu gitu. Tapi terlanjur dia pengen yang cepat gitu karena rasa sakitnya katanya sudah tidak kuat. Tapi alhamdulillahnya setelah rutin beliau di RFF LOP sama terapi sadar nafas sampai sekarang gitu, tidak ada menjalar kanker lagi, sudah hilang katanya ya, meskipun payudaranya sudah diangkat 1 gitu. Dan ada juga testimoni saya ya tapi kalau di orang-orang ada yang tidak terlalu mulas, katanya biasa aja. Nah, saya pernah membaca hadis dari riwayat Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau mau perutnya enteng gitu, minumlah daun sena meskipun 1 minggu sekali, dan Rasulullah rutin untuk meminum daun sena itu 1 pekan sekali untuk mendetoks gitu, mendetoks ususnya. Karena usus kita kan kadang kita suka makan makanan yang kurang bergizi atau kurang makanan sampah gitu ya, banyak goreng-gorengan dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau dari Bunda Ayi lagi staff ya, kita pakai yang dari MR atau dari SR12. Nah, teman-teman MR dan SR12 yang dirahmati Allah, kalau mau promosi
Nah, promosi itu silahkan teman-teman pilih yang terbaik yang menurut teman-teman bisa. Ya, teman-teman bisa dan teman-teman mampu. Yang penting kita jualan jujur. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, karena kita orang MR kan MR juga punya stevia. Stevia MR, stevia SR12 ya. Kalau di MR saya yang sudah minum mengkonsumsi ya, saya mengcompare ya, kalau sama-sama manis sih iya gitu. Dua-duanya tidak ada rasa pahit-pahitnya, tidak seperti stevia yang saya beli di luaran gitu kan. Stevia di SR12 lebih hemat. Saya merekomendasikan itu karena apa? Pipetnya itu kecil gitu, tetesannya itu munculnya kecil gitu. Dia mililiternya ya sama dengan di MR ya. Stevianya MR itu ada dua kemasan, 5 mili dengan 15 mili, sama dengan SR2. Saya coba Stevianya MR yang botol 15 mili 3 bulan baru habis. 3 bulan baru habis. Dan ini saya coba stevianya punya SR12 di rumah untuk saya minum pribadi ya, saya sendiri gitu, anak-anak saya kasih sendiri. Itu yang 15 mili udah 1 bulan ini belum habis, belum ada setengah, itu masih seperempat gitu. Kalau awetnya itu lebih awet ke stevianya SR12. Saya mengcompare-nya sendiri. Nanti saya teman-teman besok saya izin untuk membuat videonya deh, SR12 ini stevia dengan stevianya. Tapi mohon izin ini untuk konsumsi pribadi, untuk menjelaskan ke calon konsumennya teman-teman ya. Jadi jangan di-share keluar, nanti saya dikira menjatuhkan produknya MR atau menjatuhkan produknya SR12. Dua-duanya rasanya enak. Hanya kalau di SR12 ini tidak ada wanginya, tidak ada rasa-rasa tertentu. Kalau untuk Stevianya MR itu ada rasa pandan, ada rasa gula aren, lebih enak itu rasanya, makanya mungkin lebih cepat habis gitu ya. Ya rasanya lebih enak di Stevianya punya MR. Untuk harga 75.000 untuk di SR12. Di MR sendiri harganya kurang lebih 80.000 untuk harga konsumen. Untuk harga ke resellernya kan ada potongannya, kurang lebih sebenarnya sama sih. Kalau masalah harga menurut saya sama ya, tidak ada perbedaan. Nah seperti itu ya Bunda Ayi. Nah silahkan nanti mau dipromokan yang mana. Kalau teman-teman udah gabung join sebagai SBMR, saya mau promo Stevianya MR, silahkan, karena ada rasanya. Yang hijau itu yang ori, tapi ada rasa pandannya gitu, wangi gitu, lebih enak diteteskan ke minuman. Menurut saya lebih enak. Untuk kalau Stevianya SR12 plain ya, plain, tidak ada wangi, tidak ada bau apa-apa gitu ya, rasanya udah biasa aja, tawar gitu ya. Yang stevia SR12 tidak ada wanginya Bunda. Kalau stevianya MR ada rasa wanginya vanila, ada rasa pandan-pandannya gitu kalau punya MR gitu. Kalau yang punya SR12 tidak ada wangi-wanginya, nah dia plain itu, seperti itu. Silahkan mau dipromokan yang mana, itu dua-duanya menurut saya baik semua gitu, baik semua ya, seperti ini. Bunda Susan standby atau langsung saya tutup Bunda? Halo, assalamualaikum Bunda Susan. Ya Bunda Susan izin. Oke, tidak apa-apa. Nah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, itu dulu ya untuk sharing kita malam hari ini untuk SR12. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Teman-teman maunya zoomnya tiap pekan atau 2 minggu sekali, soalnya kalau kebanyakan belajar juga kan kita belum tentu bisa prakteknya ya. Atau mungkin terlalu banyak belajar, mungkin teman-teman merasa saya mudah lelah karena usia dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya izin untuk bertanya, kira-kira untuk SR12 ini kita rutinkan ilmu-ilmu yang seperti ini 2 pekan sekali, atau 1 bulan sekali, atau seminggu sekali? Boleh komennya Bunda Ayi, Bunda Teti, Bunda Estriana, Bunda Murti. Satu bulan sekali cukup ya Bunda Murti ya. Oke, nggak apa-apa. Bunda Teti, Bunda Estriana, sebulan sekali biar nggak pusing ya, karena seminggu 2 kali kita udah belajar di MR ya Bunda ya. Oke ya, udah cukup ya. 2 bulan sekali saya sempatnya Bunda. Kalau saya sempatnya 1 tahun sekali gimana?
Oke, teman-teman ya, alhamdulillah semuanya saran baik. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Insya Allah Zoom ya, mungkin kita sebulan atau 2 minggu sekali untuk sharing hariannya, motivasi hariannya sudah biasa ya kita setiap pagi. Nanti bisa teman-teman pergunakan untuk konten-konten promosi yang ada di grup WA atau yang ada di Telegram. Nah, itu yang di Telegram itu testimoninya banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau ngulik ilmu TikTok, mau ngulik ilmu apa namanya Canva-nya, mau ngulik ilmu YouTube-nya, nanti kita belajar bareng-bareng mulai dari awal lagi. Yang terpenting teman-teman tetap jualan via WhatsApp ya, via WhatsApp itu yang paling mudah. Offline-nya kita tawar-tawarkan. Kalau ketemu dengan teman-teman, tetangga, kanan kiri, sahabat, kerabat itu dipajang punya etalase di rumah gitu kan. Lalu LOP berikan cahaya produk, berikan juga tarik 10 pelanggan gitu. Ilmu-ilmu yang sudah ada di magnet rezeki kita praktekkan gitu ya. Untuk apa ilmu magnet rezeki dipelajari teman-teman semuanya? Dipraktekkan. Gitu ya. Aslinya sebenarnya hanya 90% pakai ilmu magnet rezeki, ilmu pakai TikToknya 10% itu bisa banget, ngaruh banget ya, karena ilmu MR itu adalah ilmu keajaiban. Karena ujuk-ujuk nanti ada pelanggan yang datang, ujuk-ujuk ada yang tanya gitu kan. Ada yang dari TikTok nanya, "Bunda, saya mau ikut RFF LOP," gitu kan. "Bunda Yusan narik dari YouTube, saya mau ikut RFF LOP," gitu. Seperti itu ya, keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh magnet rezeki. Insya Allah kita semuanya adalah orang-orang ajaib kesayangan Allah dan Rasulnya. Ya teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sukses, berkah, mulia buat teman-teman semuanya. Kita semuanya bisa ajaib selalu ya, saling ciar ya untuk di SR12-nya ini, saling ajaib dan mengajaibkan. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah. Teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.